Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aryan Paza. Saya dari kelompok 13 akan memaparkan isi dari makalah kami, yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang disusun berdasarkan satu hasil penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Adapun bentuk-bentuk karya ilmiah, karya tulis. Karya tulis adalah karangan ilmiah yang lazim diberikan kepada siswa sekolah menengah mengenai salah satu aspek mata pelajaran. Dan ada juga makalah. Makalah adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk disajikan dalam seminar ataupun simposium. Ada juga skripsi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang mengemukakan pendapat orang lain yang ditulis untuk syarat akhir dari S1. Ada juga tesis. Tesis adalah karangan ilmiah sebagai tugas akhir untuk S2 ataupun sarjana S2. Lanjut, itu ada juga disertasi. Disertasi adalah karangan ilmiah sebagai tugas akhir dari S3. Ada juga syarat penulisan karya ilmiah yang baik. 1. Objektivitas, yaitu yang berhubungan dengan sikap penulis. Pola pikir, deduktif, induktif, dalam mengemukakan menarik kesimpulan. Lanjut, sistematika adalah menuruti alur pemahaman dari masalah sampai pada kesimpulan. Dan juga ada cara penulisan karya ilmiah yang harus ada, yaitu 1. Kutipan langsung, kutipan tidak langsung, catatan kaki, dan daftar pustaka. Ini adalah hal yang paling penting dalam pembuatan makalah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Saudari Mia Audina. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mia akan menjelaskan tentang penyusunan paragraf dalam karangan. 1. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karangan ilmiah yang mana penulisnya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal juga dengan nama lain anelia. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam, geser ke sebelah kanan, sebelah ketukan atau spasi. Selain itu, paragraf adalah sekumpulan kalimat yang tersusun secara logis dan urutan sistematis yang memungkinkan suatu gagasan pokok dapat dikenal kepada pembaca secara efektif. Paragraf merupakan satuan terkecil sebuah karangan. Maka paragraf merupakan inti peluang buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam sebuah paragraf terkadang satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat topik, kalimat penjelas, sampai pada
kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling berkaitan dalam satu rangkai untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf dapat juga dikatakan sebagai kalimat pendek atau penjelas atau singkat. 2. Syarat paragraf yang baik. Suatu paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik apabila paragraf tersebut memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama adalah kesatuan, yaitu semua kalimat yang membina paragraf secara bersama-sama suatu tema tertentu. Syarat kedua adalah kohensi yaitu kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain membentuk suatu paragraf. Syarat yang ketiga yaitu perkembangan paragraf, yaitu penyusunan atau perincingan gagasan yang membina sebuah paragraf. Paragraf tidak jelas susunannya akan menyulitkan pembaca untuk mengungkapkan pikiran penulis. Oleh karena itu, sebuah karangan hanya akan baik jika paragraf dituliskan dengan baik dan dirangkai dalam runtut yang jelas. 3. Mia akan menjelaskan 3 macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf adalah paragraf isinya membentuk satuan pikiran sebagai sebagian dari pesan yang disampaikan penulis dalam karangannya. Paragraf tidak jelas susunannya akan menyulitkan pembaca untuk menangkap pikiran penulis. Menurut Rahardi 2009 sampai 167, macam-macam paragraf dibagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka disebut juga dengan paragraf pengantar karena paragraf pembuka ini berfungsi untuk membuka dan mengantarkan pembaca agar dapat memasukkan paragraf mengembang yang akan dihadirkan kemudian. 2. Paragraf isi pokok. Paragraf isi pokok juga disebut dengan paragraf pengalihan karena paragraf ini berfungsi untuk menghubungkan antar paragraf utama dan memudahkan pikiran pembaca mengalirkan ke gagasan lain. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang berfungsi untuk mengakhiri suatu karangan. Bisa dikatakan bahwa paragraf ini merupakan kesimpulan atau penegasan kembali pemaparan yang disajikan sebelumnya. 4. Macam-macam pola pengembang paragraf. 1. Menurut pola mengembang paragraf ini dibagi menjadi 7 oleh Alec Deka 2010 sampai 224, yaitu 1. Cara pententangan. Pengembangan paragraf pententangan adalah pengembangan paragraf yang berusaha menjelaskan paparan dengan pertentangan hal-hal yang dibicarakan dalam paragraf. 2. Cara perbandingan. Pengembangan paragraf perbandingan adalah paragraf yang berusaha menjelaskan paparan dengan perbandingan hal-hal yang dibicarakan. 3. Cara analogi. Pengembangan paragraf analogi mengungkapkan perbandingan suatu objek dengan objek yang lain memiliki kesamaan dan kemiripan. 4. Cara contoh-contoh pengembangan paragraf digunakan
untuk memberikan bukti atau penjelasan terhadap generalisasi yang bersifat umum agar membaca mudah memahami dan menerima. 5. Cara sebab akibat. Dalam pengembangan paragraf sebab akibat sebagai fungsi pikiran atau akibat sebagai penjelas. 6. Cara definisi. Definisi adalah uraian pengertian. Pengembangan dengan definisi adalah suatu model pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara pemberian definisi atau pengertian terhadap masalah yang sedang dibahas. 7. Cara klasifikasi. Klasifikasi adalah pengkelompokan suatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Cukup sampai di sini aja penjelasan dari Mia tentang paragraf. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.